Anda masih bersama kami dalam program Update Bisnis dan kali ini kita akan masuk dalam segmen spesial. Hari ini hari Kamis kita akan berbicara dengan Pak Yonas Pradipta dalam segmen CEO Insight. Beliau adalah CEO dari PT SBC Berkah Bersama dan PT Membangun Berkat Bersama. Kita akan berbicara dengan tema Spirit Be Blessing Community. Pak Yonas, selamat siang. Selamat siang. Wah, senang banget bisa ketemu dengan Pak Yonas. Sama-sama. Pak Yonas ini asli Jombang ya? Betul sekali. Asli Jombang. Betul. Ini dari Jombang atau dari Surabaya nih Pak? Saya kebetulan sudah tinggal di Surabaya, jadi Tinggal dari Surabaya ke sini. Waduh, keren. Ini pemirsa ini asli Jombang, tapi bisnisnya sudah melebar kemana-mana dan sukses. Kita akan ngobrol lebih lanjut. Pak Yonas, pertama saya ingin tahu dan juga saya yakin pemirsa juga ingin tahu, apa sih PT SBC Berkah Bersama dan PT Membangun Berkat Bersama? Mungkin dari SBC Berkah Bersama dulu nih, boleh dijelasin nih Pak, apa ini Pak? Oke, kami bergerak di bidang penjualan retail dan kami asal muasal kami buka di Kabupaten Jombang, tepatnya di Desa Ngoro. Ngoro ya? Mas David, betul. Di sana kami mulai merintis usaha kami yaitu di 19 April tahun 2005. Jadi asal muasalnya SBC kami, saya sendiri coba buka toko kecil-kecilan. Dari situ bertambahnya waktu, saya disupport sama ada keluarga, yaitu Om dan Tante saya, adik dari Papa, namanya Om Julianto dan Tante Lanwinarsih. Beliau yang memotivasi saya untuk ayo kita kembangin bisnismu, intinya seperti itu. Oke, 19 April 2005 ini dimulai dari Pak Yonas sendiri ya? Betul sekali. Yang memulai buka toko retail. Jualan apa itu boleh tahu? Pertama kali karena keterbatasan modal, saya jual pulsa. Pulsa? Ya, pulsa. Oh. Oke. Isi pulsa gitu-gitu ya? Ya, isi ulang pulsa. Oke. Seperti itu. Dari situ mulanya? Betul sekali. Oke, SBC ini singkatan dari apa sih? Asal muasal kami adalah Surya Baru Seluler, Mas. Surya Baru Seluler? Betul. Oh, SBC ya? Iya, Surya Baru Seluler. Oke. Awalnya itu 2005 dimulai dari sana. Betul sekali. Lalu Pak Yonas bilang ada didukung oleh keluarga Om dan Tante. Betul sekali. Nah, gimana ini? Ceritanya gimana itu? Jadi mungkin beliau melihat apa yang saya lakukan, terus saya sering ngobrol juga dengan beliau. Saya apa ya yang bisa kita kembangin? Singkat cerita, ayo kita buka elektronik, ayo kita buka. Akhirnya usaha ini terus merambah gitu, Mas David. Tanpa kita sadari, ya saya bersyukur kenal tante saya. Dia punya suatu kayak quote itu yang ngakar ke hati saya ya. Intinya yang kita jual adalah kesempatan. Yang kita jual adalah kesempatan. Betul banget. Akhirnya dari situ yang asal muasal kami cuman jual pulsa, akhirnya sampai hari ini kami bisa ngembangin ke beberapa sektor usaha sampai ke tingkatnya teknik. Oke. Saya tertarik dengan quote-nya tadi. Yang kita jual adalah kesempatan. Oke. Gimana itu? Jadi seperti ini. Ketika kita di pulsa ini kan sudah ada masa ya, berarti ada customer yang datang ke tempatnya kita. Lah dari sini apa sih yang bisa kita coba jual lagi di tempatnya kita? Nah dari sini tante saya mulai ngajak saya jual komputer waktu itu dengan adik saya. Nah dari komputer dengan adik saya, terus akhirnya puji Tuhan lagi, tante, ayo kita buka elektronik kecil. Kayak small good seperti itu, Magicom, Blender seperti itu. Oke, ini di tempat baru berarti ya? Betul, jadi di tempat baru, Mas David. Dari situ akhirnya sama tante semakin ditambah terus, ini komoditi barang lah. Kami ponaan-ponaannya, kami yang merasa tertantang bagaimana caranya untuk ini supaya bisa diterima sama customer-customer yang sebenarnya sudah jadi pelanggannya kami. Sehingga dari situ akhirnya SBC nggak lagi dikenal Surya Baru Seluler atau cuman jual di pulsa handphone atau handphone, tapi kami udah jual komputer, laptop, bahkan sampai ke tingkat elektronik. Dari situ akhirnya
tahun 2018 tante, om, dan saya sendiri, ayo kita buka PT dan kita rubah nama yang dulunya Surya Baru Seluler supaya terkesannya kita juga lengkap. Akhirnya kami ganti namanya menjadi Spirit Be Blessing Community. Oh, Ini seperti itu. Baik. Jadi SBC sekarang itu Spirit Be Blessing Community. Betul. Oke. Bukan hanya bergerak di bidang seluler lagi ya? Betul. Oke. Saya tertarik nih. Sebenarnya Pak Yonas ini sekolahnya dulu apa sih? Lulusan apa ya? Boleh tahu? Wah, kalau lulusan saya lulusan S3. Wah. S3 Jerman. S3 Jerman. Oh iya. Serius? Benar. Kalau ada yang tanya saya kamu dulu kuliah di mana? Wah, kalau saya ngomong kuliah, saya bingung jawabnya apa. Tapi kalau saya sekolah, saya lulusan S3 Jerman. Loh, kok bisa S3 Jerman? Dia seperti itu. Oh iya, saya lulusan SMA, Mas David. SMA? Iya, Jerman itu ada suatu desa yang di dekatnya desanya kami itu namanya Kauman. Makanya jejernya Kauman. Jejernya Kauman. Oke, Jerman. Iya. Jadi saya 2001 saya lulus sekolah dan waktu itu sebenarnya saya punya keinginan untuk melanjutin sekolah. Tapi apa daya keluarga termasuk orang tua, terus ada yang dari saya kecil sampai saya lulus sekolah itu kami punya keterbatasan untuk menyekolahkan. Singkat cerita, akhirnya saya sendiri coba bekerja di Nganjuk waktu itu. Oh, sempat merantau ke Nganjuk ya? Betul sekali. Oke. Lalu waktu mendirikan toko pertama ini dengan modal seadanya. Betul. Makanya cuman pulsa yang dengan modal-modal kecil gitu ya. Betul. Oke, baik. Namun pasti banyak pemirsa yang bertanya, tapi enak kan karena punya saudara atau punya tante yang punya modal dan mau ngemodalin, gitu kan. Awalnya bagaimana kok tante tiba-tiba percaya? Karena gini, walaupun saudara, berarti ponaan ya? Iya. Nah, ponaan belum tentu, ya kan, mau ngemodalin walaupun mereka punya modal. Apa poin yang membuat terjadi hal itu? Jadi gini, asal muasal mereka mungkin melihat saya atau mereka atau beliau ini ngetes saya. Jadi asal muasal ketika saya waktu buka toko pulsa pertama kali itu sebenarnya mereka yang dorong. Jadi kamu nggak buka toko pulsa aja atau toko counter handphone. Ini seperti itu ya. Saya ngomong ke beliau, saya nggak punya modal. Yeah. Ya saya masih ingat waktu itu jujur modal saya ya uang saya di dompet itu cuma 500.000. Oke. Jadi waktu itu juga motor atau apapun belum punya. Dari situ beliau berdua ini yang memberikan saya kesempatan itu di pasar ada toko punyanya teman-teman. Kalau kamu mau kamu kontrak dengan nilainya 300.000 per bulan, saya masih ingat waktu itu. 2005 itu ya? Iya betul sekali. Okay. Terus juga ada dana yang sekiranya itu bisa saya pakai dan di situ pun saya bersyukur sama tante sama om saya itu ngajarin saya tanggung jawab. Oke. Saya yakin beliau punya kemampuan untuk support saya untuk bukain toko. Tapi waktu itu tidak beliau lakukan. Tapi beliau ini ada uang kalau kamu mau pakai, tapi bukan uangnya om dan tante. Kamu pakai. Kamu harus bertanggung jawab kelola. Intinya seperti itu. Ya mungkin itu salah satu kami sampai hari ini bisa partneran atau kami masih bisa satu. Nah ini menarik. Ini artinya kan ada uang yang dipercayakan. Betul. Dan Pak Yonas berhasil mengelolanya sampai dengan saat ini dan uangnya yang dipercayakan sekarang jauh lebih besar. Nah, betul. Bagaimana caranya? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan memberikan waktu untuk pesan yang melewat terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Update Bisnis dan kita masih ngobrol dengan Pak Yonas Pradipta selaku CEO dari PT SBC Berkah Bersama dan PT Membangun Berkat Bersama. Pak Yonas, tadi Pak Yonas berbicara bahwa
ada om dan tante yang support. Ya. Artinya ada dana yang disediakan dan Pak Yonas mengelolanya dari sebuah toko yang pertama, toko kecil, toko yang di bidang seluler. Namun saat ini sudah berkembang banyak di bidang elektronik, teknik, dan lain-lainnya. Artinya ada suatu dana dari dana yang kecil yang dipercayakan dan saat ini dananya sudah besar sekali. Nah, apa kunci dari sebuah pedagang atau sebuah orang yang dipercayakan dana oleh pihak lain, mengelolanya seperti apa? Oke. Waktu itu yang saya lakukan ketika saya pegang dana itu namanya masih muda ya. Jadi wah ini buat ngapel. Nah, jelas. Benar. Buat beli motor, buat dolan. Nah, itu seperti itu. Tapi saya ingat waktu itu ya saya bersyukur saya terlahir di keluarga yang anggap aja besar. Di situ ada, saya dari kecil nggak ikut orang tua, tapi saya ikut kakek dan nenek. Dan di situ saya udah terbiasa dengan keponakan-keponakan dan sepupu-sepupu saya. Kumpul-kumpul. Oke. Betul. Nah, waktu itu yang jadi motivasinya saya adalah gimana caranya kami itu berarti kan di situ ada adik-adik sepupu, bahkan ada ponakan-ponakan yang lain. Kami supaya ada sesuatu wadah yang sekiranya wadah ini bisa nguatin kami, yaitu keluarga kami. Nah, tapi di situ memang kalau kita ngomong modal, waktu itu kami memang tidak terlahir dari sesuatu yang besar, tapi dari sesuatu yang ya wis seadanya. Jadi ada spirit kebersamaan. Betul. Oke. Betul. Jadi waktu itu saya masih ingat saya punya adik sepupu namanya Yanuar Ari. Waktu itu juga dia waktu sekolah juga ketika pulang sekolah dia juga bantu saya. Juga saya punya adik juga bantu saya Yohana. Intinya kami usaha ini benar toko saya waktu itu, tapi ada adik-adik saya atau sepupu-sepupu saya dan adik kandung saya, kakak saya juga Yuhar itu juga yang bantu. Makanya dari sini ini yang menjadi motivasi saya untuk uang ini supaya nggak tak pakai sendiri, gimana ya caranya. Makanya ini salah satu apa ya, kayak kesannya ini spirit saya untuk aku harus bisa ngembangin ini. Ketika aku ngembangin ini, semakin aku gede, aku yakin adik-adikku semua atau kakakku atau orang-orang yang di sekitarku semua, pastinya ini akan jadi payungnya kita. Oh, artinya dari dana yang dikelola ini sudah punya spirit, ini tanggung jawabku untuk semua kita. Betul. Oh, oke. Betul. Pernah tergoda nggak sih? Nah, ini yang sering terjadi ini karena saya sering dengar cerita gitu kan. Dipercayakan dana, tapi dananya kemana-mana, dipakai untuk kebutuhan pribadi. Pernah tergoda nggak atau ada nilai khusus yang dipegang benar-benar oleh Pak Yonas untuk mengelola ini? Ada. Sebenarnya gini, ya namanya orang pasti punya keinginan ya. Ya. Pengen beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Tapi tetap saya berusaha untuk bersama itu lebih baik sih. Kalau aku sendiri ya mungkin bisa jadi udah cukup hari ini, tapi di sini ada adik-adik, ada teman-teman yang bantu SBC ini atau kami sampai hari ini. Harusnya ini yang jadi poinnya kami. Makanya di sini ada suatu visi yaitu Spirit Be Blessing Community. Itu yang menjadi semangat saya, semangat om dan tante saya untuk kami bisa jadi saluran berkat buat orang-orang yang ada di dalamnya. Oke, ada 2 PT, PT SBC Berkah Bersama dan PT Membangun Berkat Bersama. Ini mirip-mirip ya Pak ya? Iya. Nah ini apa tuh, latar belakang dibangun 2 PT, perbedaannya seperti apa tuh? Oke, kalau 2 PT, yang PT Membangun Berkat Bersama ini kami afiliasi. Jadi saya punya mahaguru. Oke. Mahaguru namanya Bapak Robi Mahardika. Dia salah satu orang yang support dan orang yang sedikit banyak merubah apa yang jadi mindsetnya saya. Jadi anggap aja ini mahaguru saya. Bapak Robi Mahardika ini yang punya PT Topsel Raharja Indonesia atau PT Topsel 3. Topsel. Ya dari situ saya kenal beliau. Walaupun sama-sama anggap aja kita di bisnis yang sama waktu itu handphone, ya anggap aja kompetitor. Tapi saya bersyukur kenal beliau yang ngajarin saya.
Akhirnya kami lama kenal, saya banyak belajar dari beliau. Singkat cerita kami ada kecocokan dan di sini kami membangun satu PT yaitu PT MBB atau MBS itu membangun berkat bersama. Betul. Dari PT ini ada di satu naungannya Topsel. Kami bergerak di elektronik dan furniturnya. Jadi PT TRI atau PT Topsel Raja Indonesia dengan PT SBC membangun berkat bersama, kami nikah. Seperti itu. Dinikahkan gitu ya. Oke. Jadi ini jalannya bersamaan ya? Bersamaan. Namun karena di PT membangun berkat bersama ini ada PT TRI. Betul sekali. Yang bergabung. Oke. Nah, saya ingin berbicara dari kacamata family business. Tidak sedikit family business yang ujungnya pertikaian. Nah, sama dengan posisi Pak Yonas di mana banyak saudara, sepupu, tante, om yang juga berkecimpung di bidang ini. Apa sih tantangannya dari dari family business ini? Kalau yang tak lakukan, saya belajar untuk mau mengerti dulu. Pastinya kan kalau di sini satu kapal, pastinya kan harus ada satu kapten. Jelas. Tapi di sini ada banyak kru atau ABK di dalamnya. Visi tak pasang dulu, supaya dengan visi tak pasang berarti kan tujuan jangka panjangnya udah tahu arahnya kemana, dan misi tak pasang, supaya dengan misi ini orang yang di dalamnya tahu arahku mau kemana dan apa tujuanku. Lah dari sini adik-adik atau keluarga besar ini visiku dan ini misiku. Kalian mau ikut atau tidak? Kalau mau ikut silakan. Kalau tidak, tidak apa-apa. Nah, tapi di sini ketika kami lakukan hal ini, pastinya juga nggak mudah karena setiap orang ini punya kepentingan masing-masing. Nah, di sini saya coba mau mengerti apa yang mereka mau. Usaha ini mau diarahin kemana? Yang penting tujuannya tetap ke arah visinya kami dan misinya kami. Saya pasti akan ikut. Begini, Pak Yonas ini kan CEO-nya, artinya pimpinan nih, pimpinan tertinggi nih, ya kan? Boleh kita bilang SBC 1 lah, gitu kan? Nah, namun banyak kan gini, mungkin ada sepupu, gitu kan? Memang saya karyawan, maksudnya posisinya di bawahmu, tapi kan aku sepupumu. Nah, gitu kan? Aku kan om nantamu misalkan, aku kan ponaanmu. Ada ini enggak, perlakuan khusus lah, atau ada pertikaian lah dalam hal seperti itu? Pertikaian ada, Mas David. Tapi di sini kan tetap pastinya saya selalu tekankan pada istri, pada anak-anak, bahwa ketika ada suatu pertikaian, ini cuma perbedaan sudut pandang. Perbedaan sudut pandang. Ya. Coba kita mau tahu dulu apa sih yang kamu pingini, yang kamu harapin. Jadi intinya kami akan belajar untuk mau mengerti dulu. Nerimo dulu. Karena kalau enggak, ya pastinya enggak akan sampai tujuan sama-sama nanti. Ibaratnya kalau orang Jawa ngomong itu sing waras ngalah lah. Sing waras ngalah, gitu ya. Karena kalau misal enggak waras, otomatis kan yang jadi pertikaian. Benar. Yang ditarik akhirnya bukan berkat, masalah. Dalam hal ini ketika saya bersyukur dengan adanya om dan tante, kami ketika udah ini nggak enak ini, hawa-hawanya nggak enak, ya kami akan coba diam, kami coba akan dari aku apa sih yang harusnya tak lakukan, dari kamu apa yang harusnya dilakukan. Tapi di sini kami saling menghormati. Tapi pernah terjadi itu ya? Itu hal-hal yang tidak bisa dihindari. Puji Tuhan sampai 18 tahun ini kami nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Namun artinya setiap perbedaan diselesaikan dengan ngobrol duduk bersama. Komunikasi, betul. Ini menarik, namun kita harus berikan waktu untuk pesan lewat terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.
Pemirsa, kita masih berdialog dengan Pak Yonas Pradipta selaku CEO PT SBC Berkah Bersama dan PT Membangun Berkat Bersama. Sedikit mengulas tadi bahwa artinya dalam suatu family business, jika misalkan ada suatu cekcok atau pertikaian, itu diharapkan ya kita duduk bersama, ngobrol bersama, karena suatu perbedaan itu hanya sekedar perbedaan sudut pandang. Betul. Kalau kita mengarah pada visi dan misi yang sama, kita pastikan itu bisa diselesaikan dengan baik. Betul. Gitu ya. Nah, Pak Yonas, Spirit Be Blessing Community, ini spesial sekali singkatannya SBC. Boleh dijelaskan sedikit kenapa kok memilih kalimat ini akhirnya? Itu kebetulan sih. SBC. Pas gitu ya? Oke. Iya. Jadi di sini kalau kita ngomong filosofinya itu seperti ini. Kita ngomong community dulu. Asal muasal pastinya kami yang ada di dalamnya situ nggak kenal. Antara orang yang satu dengan orang yang lain. Puji Tuhan hari ini ada total sekitar 220 orang yang di dalamnya. Wah. Mas David. Otomatis di sini kan kami nggak kenal Mas David sama mereka satu persatu. Asal muasalnya ketika masuk kita interview ya kita tahu namanya siapa. Tapi kan balik lagi. Dalamnya seperti apa, keluarganya seperti apa, tahu. Kita nggak kenal. Betul. Nah, akhirnya di sini kan terbentuklah suatu community. Dari yang nggak kenal jadi kenal. Nah, di sini ketika ada suatu community atau komunitas, pastinya kan kita harus tahu apa tujuannya ini. Akhirnya kan kita ngomong be blessing aja. Jadi salurannya berkat. Nah, berkat yang dimaksud kan nggak melulu cuman uang, Mas David. Ada pikiran, ada tenaga. Apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Untuk jadi saluran berkat. Nggak peduli untuk orang yang di dalamnya atau orang di sekitarnya. Intinya be blessing ini untuk semua orang. Nah, di sini spirit balik lagi karena kita komunitas kita nggak lagi satu. Pastinya di sini kita harus saling menyemangati. Yes. Kadang ketika kita ngelakuin sesuatu ada yang mungkin jatuh, lemah atau apapun itu. Tapi dengan adanya suatu community ini yang akan nguatin lagi. Makanya saya bersyukur bisa punya banyak tim. Di sini itu yang jadi spiritnya saya, spiritnya kami untuk kami terus dapat berkarya sampai hari ini. Ngangkatnya barengan gitu ya. Betul. Jadi bukan sendirian tapi ngangkatnya bersama-sama nih. Betul banget. Kita kalau orang Jawa bilang sorone barengan, senengnya kok ya barengan gitu ya. Betul. Oke. Nah, Pak Yonas ini sekarang kan tergabung dalam CEO Jatim, CEO Jawa Timur. Mulai kapan dan apa yang dirasakan nih setelah bergabung? Saya baru gabung ya baru-baru ini Mas David, kurang lebih sekitar hampir 6 bulanan kemarin. Saya bersyukur tergabung di CEO Jatim, khususnya kenal orang-orang hebat. Saya pertama kali diajak sama Ko Joni, salah satu tokoh juga yang menginspirasi saya. Ada Goditi juga, ada Pak Rudi Eko. Pak Rudi Eko. Ya, beliau-beliau orang yang hebat dan dari itu saya kayak dapat banyak ilmu, relasi baru seperti itu. Nggak rugi lah. Nggak rugi lah ya. Jadi artinya walaupun berjalan berdampingan, mungkin bisa dikatakan juga di bisnis yang kurang lebih gitu ya. Tapi saling mendukung satu sama lain. Betul. Bukan gesek-gesekan gitu ya. Betul. Bukan tendang-tendangan gitu. Betul. Ya. Nah, Pak Yonas, dimulai dari satu toko. Saat ini sudah menjadi 11 ya. Betul. 11 yang bekerja di bidang bukannya seluler tapi teknik, elektronik, furniture dan banyak lain. Dan karyawan tadi kurang lebih 220-an ya, bukan jumlah yang sedikit. Sebuah peningkatan yang luar biasa. Mungkin boleh saya tanya lagi nih, apa yang masih diinginkan oleh seorang Yonas Pradipta nih? Saya ingat omongan orang tua saya, setidaknya jadi manusia itu harus berguna. Jadi manusia harus berguna. Oke. Seperti apa itu? Oke. Dikatakan berguna bukan berarti dimanfaatin, tapi di sini apa yang saya mungkin pelajari, apa yang saya alamin, itu setidaknya bisa jadi suatu inspirasi atau bisa jadi suatu berkat untuk orang-orang di sekitar saya, khususnya untuk keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Dalam banget. Kan berguna. Jadi bukan hanya materi yang dimiliki, tapi materi ini dan keberadaan kita menjadi berkat buat orang di dalam komunitas kita dan bahkan mungkin di sekitaran luar komunitas kita gitu. Betul. Ya. Baik. Pak Yonas, luar biasa, suatu perbincangan yang singkat namun dalam. Masih banyak pertanyaan yang ingin saya ajukan tapi waktu tidak mengizinkan.
Terima kasih sekali lagi sudah hadir. Terima kasih. Mas Sukses David. terus buat Pak Yonas, untuk keluarga juga, ya kan, sehat selalu. Apalagi untuk PT SBC Berkah Bersama dan PT Membangun Berkat Bersama. Terima kasih sekali lagi, sukses selalu. Terima kasih Mas David. Ya. Ya. Pemirsa.